harus sadar bahwa para pahlawan telah melakukan upaya yang sangat luar biasa untuk meraih kemerdekaan. Apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Yap, diserukannya proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Tepat saat itu, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tapi, Indonesia juga harus mampu mempertahankan kemerdekaan tersebut. Sebab, Belanda pada masa itu masih memiliki keinginan untuk menjajah kembali Indonesia. Rakyat Indonesia sadar bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan tidak cukup hanya dengan berperang, tapi juga harus mendapatkan pengakuan dari bangsa lain. Pengakuan itu didapat melalui cara diplomasi. Ayo kita ketahui upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia melalui cara diplomasi. Apa yang kamu ketahui tentang diplomasi? Diplomasi adalah usaha dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan melalui jalan damai tanpa kekerasan berperang. Dilakukan dengan cara berunding atau membuat perjanjian. Artinya, Indonesia harus duduk semeja dengan Belanda yang telah menjajah lebih dari 350 tahun. Apa saja perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua negara tersebut? Mari sama-sama kita ketahui. Pertama, Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini dilakukan tanggal 15 November 1946 dan disahkan oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Apa itu Perjanjian Linggarjati? Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dengan Belanda untuk membahas status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian ini dilakukan di Indonesia, tepatnya di sebuah desa bernama Linggarjati, Provinsi Jawa Barat. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perjanjian Linggarjati adalah dari perwakilan Indonesia ada 4 tokoh kunci. Ada Sultan Syahrir, Akagani, Susanto Tirto Projo, dan Muhammad Ram. Sedangkan dari perwakilan Belanda sendiri ada 3 tokoh penting, yaitu H.J. van Mook, Wim Schirmerhorn, dan terakhir Max van Poel. Untuk isi Perjanjian Linggarjati ada 4 hasil yang diperoleh. Pertama, Belanda mengakui wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura sebagai wilayah Republik Indonesia secara de facto. Kedua, Belanda harus meninggalkan Indonesia paling lama tanggal 1 Januari 1949. Ketiga, Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Keempat, Indonesia menjadi bagian dari persemakmuran Belanda yang dipimpin oleh Ratu Juliana. Perjanjian kedua adalah Perjanjian Renville. Perundingan ini ditengahi oleh Komite 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian Renville adalah salah satu perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Perundingan ini dimulai tanggal 8 Desember tahun 1947 dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948. Renville, nama perjanjian ini diambil dari nama kapal USS Renville milik Amerika Serikat, tempat di mana perjanjian ini ditandatangani. Pada perundingan ini, tokoh pemimpin dari Indonesia adalah Amir Syarifuddin. Sedangkan dari Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir.
Adapun isi perjanjian Renville adalah sebagai berikut. Pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Dan yang terakhir, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah di wilayah penduduk seperti di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian ketiga adalah Perjanjian Rumroyen. Dimulai tanggal 14 April dan ditandatangani pada 7 Mei 1949. Hotel Des Indes Jakarta menjadi saksi tempat dilakukannya Perjanjian Rumroyen. Nama perjanjian ini memang sedikit unik karena diambil dari kedua tokoh delegasi, yaitu dari Indonesia Muhammad Ram dan dari Belanda dipimpin oleh Herman van Rooyen. Ada 3 hal penting yang diperoleh dari hasil Perjanjian Rumroyen. Yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menggantikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KBM. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Keempat adalah Konferensi Meja Bundar, dimulai tanggal 23 Agustus 1949 dan disahkan pada 2 November di tahun yang sama. Nama konferensi ini diambil dari meja yang digunakan karena berbentuk bundar. Den Haag adalah tempat dilakukannya konferensi ini. Ada 5 poin utama hasil konferensi meja bundar. Yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat akan segera diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Jadi kamu harus ketahui bahwa ada 4 upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Yang kedua, Perjanjian Renville. Yang ketiga, Perjanjian Rumroyen. Dan yang terakhir adalah Konferensi Meja Bundar. Semoga bermanfaat.